Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Mufidah Daryani dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bu Dwi Suwanti, yaitu tugas biologi mengenai sistem regulasi yang meliputi struktur otak dan juga struktur saraf atau neuron dan beserta fungsinya. Berikut penjelasannya. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai struktur dari sel saraf yang bisa disebut juga dengan neuron. Jadi ada bagian pertama yaitu dendrit yang fungsinya untuk menerima informasi berupa impuls. Kemudian ada badan sel saraf yang fungsinya mengubah sinyal kimia menjadi sinyal listrik. Di situ ada juga inti sel yang fungsinya mengatur kerja sel, dan akson yang merupakan dendrit panjang yang berfungsi meneruskan impuls ke neuron lain. Kemudian ada selubung melin untuk memberikan nutrisi kepada sel, dan juga sel Schwann yang menghasilkan selubung melin tersebut. Ada juga nodus Ranvier yang merupakan lokasi loncatan listrik sehingga bergerak lebih cepat. Dan yang terakhir ada ujung akson atau sinapsis yang merupakan jembatan penghubung antara neuron. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian otak. Yang pertama ada otak besar atau cerebrum. Nah, cerebrum ini berada di bagian depan otak yang bertanggung jawab atas banyak proses, termasuk memulai mengendalikan gerakan, kemudian ada berpikir, emosi, menyelesaikan masalah, dan dalam belajar. Cerebrum ini juga bertanggung jawab atas kepribadian seseorang. Cerebrum itu ditutup oleh yang namanya korteks cerebral. Nah, korteks cerebral ini tuh punya 4 lobus. Pertama ada lobus frontal, lalu ada lobus temporal, lobus parietal, dan lobus occipital. Pertama ada lobus frontal. Nah, area ini itu berfungsi untuk mengendalikan bahasa, memori, fungsi motorik, kepribadian, dan fungsi kognitif lainnya. Lalu ada di bagian ini lobus temporal yang areanya dinamakan Wernicke dan bertanggung jawab untuk memahami bahasa, juga memproses ingatan dan emosi, juga berperan dalam pendengaran dan persepsi visual. Lalu ada lobus parietal. Nah, ini tuh fungsinya untuk memproses apa yang dilihat dan didengar dan menafsirkan informasi sensorik lainnya. Kemudian yang terakhir ada lobus occipital. Nah, ini tuh berfungsi menginterpretasikan informasi visual dan berisi korteks visual. Lalu bagian selanjutnya ada cerebellum atau otak kecil. Nah, ini terletak ada di bawah otak besar di bagian belakang kepala. Fungsinya apa aja sih? Fungsinya untuk mengatur keseimbangan dan gerakan yang dipelajari seperti berjalan dan memencet tombol, tapi tidak dapat memulai gerakan. Bagian yang terakhir ada brainstem atau batang otak. Nah, brainstem ini terdiri atas otak tengah, pons, dan sumsum tulang belakang. Dari otak tengah itu bertanggung jawab atas fungsi penting seperti pendengaran dan gerakan. Otak tengah ini juga membantu merumuskan respon terhadap perubahan lingkungan yang mencakup potensi ancaman. Kemudian ada pons yang berperan dalam berbagai fungsi tubuh seperti produksi air mata, berkedip, memfokuskan penglihatan, keseimbangan, dan ekspresi wajah. Kemudian ada sumsum belakang yang berperan mengatur fungsi biologis yang penting untuk hidup seperti irama jantung, aliran darah, dan pernafasan. Bagian otak ini juga mendeteksi perubahan kadar oksigen dan karbon dioksida darah. Respon reflektif seperti muntah, menelan, dan batuk juga berasal dari sumsum tulang belakang. Itulah dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.